Halo semua, Menit Cerita di sini. Setiap menit diisi dengan cerita berharga dan penuh makna. Sebelum kita bercerita, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi terlebih dahulu. Mari kita bercerita. Di pesisir utara Pulau Jawa, di tempat di mana laut tampak tak berujung dan langit seolah menyatu dengan cakrawala, terdapat sebuah desa kecil yang hidup dalam irama alam. Di pagi hari, suara burung camar bersahut-sahutan, bercampur dengan derit perahu kayu yang ditarik ke laut. Di siang hari, matahari menyengat tanpa ampun, membakar kulit para nelayan yang menggantungkan hidup pada luasnya samudra. Dan di malam hari, hanya ada suara ombak yang datang dan pergi, seolah membawa cerita yang tak pernah selesai. Namun, tidak semua orang mendengar cerita itu. Hanya mereka yang pernah kehilangan, yang mampu memahaminya. Di desa itulah, hiduplah seorang gadis bernama Rara Kuning. Sejak kecil, Rara Kuning sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ibunya meninggal saat ia masih sangat muda, meninggalkan dirinya dan ayahnya yang bekerja sebagai nelayan. Sejak saat itu, Rara tumbuh lebih cepat dari anak-anak lain. Ia belajar memasak, menambal jala, bahkan ikut membantu mendorong perahu ke laut. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya. Ia selalu tertarik pada laut. Setiap sore, ketika para nelayan kembali dan desa mulai tenang, Rara akan berjalan sendirian menuju pantai. Ia akan duduk di atas batu karang yang sama, memandang laut dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar melihat, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu, atau menunggu sesuatu. "Rara, kenapa kau selalu ke sini?" Suatu hari ayahnya bertanya. Rara tersenyum kecil. "Aku merasa laut mengerti aku." Ayahnya menghela napas panjang. Laut itu indah, tapi juga kejam. Rara tidak menjawab, karena dalam hatinya ia tidak merasa takut. Waktu berlalu, Rara tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kulitnya halus, rambutnya panjang dan hitam legam, dan matanya memiliki kedalaman yang membuat siapapun yang menatapnya seolah tersedot ke dalam dunia yang sunyi. Banyak pemuda desa mencoba mendekatinya, namun tak satu pun berhasil, karena hati Rara seolah belum terbuka. Hingga suatu hari, takdir datang dalam bentuk yang tak terduga. Rombongan dari kerajaan pedalaman tiba di desa itu. Kedatangan mereka menarik perhatian seluruh warga. Kereta kuda yang megah, pakaian yang indah, dan sikap yang berbeda membuat mereka tampak seperti berasal dari dunia lain. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang langsung mencuri perhatian, Raden Kusuma. Ia turun dari kereta dengan langkah tenang. Tatapannya tidak merendahkan desa itu, justru sebaliknya, ia terlihat kagum. Saat itulah matanya bertemu dengan Rara Kuning. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, namun sesuatu terjadi di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari kisah yang tidak pernah dibayangkan Rara sebelumnya. Raden Kusuma mulai sering datang ke pantai. Awalnya ia berpura-pura ingin melihat kehidupan nelayan. Namun lama-kelamaan, jelas bahwa ia datang untuk satu alasan, Rara Kuning. Percakapan mereka dimulai dari hal-hal sederhana. Tentang laut, tentang kehidupan, tentang mimpi. Namun perlahan, percakapan itu menjadi lebih dalam. "Apa kau pernah ingin pergi dari sini?" tanya Raden suatu sore. Rara menatap laut. "Tidak." "Kenapa?" "Karena semua yang aku miliki ada di sini." Raden terdiam sejenak. "Bagaimana kalau suatu hari kau menemukan sesuatu yang lebih besar dari semua ini?" Rara menoleh. "Apa itu?" Raden tersenyum. "Aku." Jantung Rara berdegup kencang.
Untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya terguncang. Cinta mereka tumbuh dengan cepat, terlalu cepat. Namun mereka tidak peduli. Bagi Rara, Raden Kusuma adalah dunia baru. Ia memperkenalkan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tentang kehidupan di istana, tentang musik, tentang mimpi-mimpi besar. Dan bagi Raden, Rara adalah ketenangan. Sesuatu yang tidak ia temukan di dunia bangsawan yang penuh kepura-puraan. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, mereka duduk di tepi laut. Angin berhembus pelan, ombak berbisik lembut. "Aku harus kembali di kerajaan," kata Raden akhirnya. Hati Rara mencelos. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Raden menggenggam tangannya. "Tapi aku akan kembali." Rara menatapnya. "Aku bersumpah." "Untuk apa?" "Untuk menjemputmu." Air mata mengalir di pipi Rara. "Aku akan menikahimu." Kalimat itu mengubah segalanya. Namun dunia tidak selalu seindah janji. Hari kepergian itu tiba. Raden Kusuma pergi. Dan Rara menunggu. Awalnya, ia masih tersenyum. Setiap hari, ia datang ke pantai, berharap melihat sosok yang ia cintai kembali. Namun hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Raden Kusuma tidak pernah kembali. Hingga suatu hari, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Ia telah menikah dengan wanita lain, seorang bangsawan. Dunia Rara hancur dalam sekejap. Semua kenangan, semua janji, semuanya terasa seperti kebohongan. Ia tidak menangis di depan orang lain. Namun malam itu, ia berjalan ke pantai, sendirian. Langit gelap, angin kencang, dan laut terasa berbeda. "Kenapa?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke air. Dingin. Namun ia terus berjalan. Kalau semua ini hanya mimpi, air mencapai pinggangnya. Kalau semua ini hanya kebohongan, air mencapai dadanya. Lebih baik aku tidak pernah ada. Dan saat itu, ombak besar datang, menelan dirinya. Namun, kematian tidak datang. Yang datang adalah sesuatu yang lain. Rara membuka matanya. Ia tidak berada di dunia manusia. Di sekelilingnya, air bersinar seperti kaca. Cahaya lembut menyinari tempat itu. Dan di hadapannya, berdiri sosok wanita yang begitu anggun, namun menggetarkan jiwa. "Aku telah menunggumu." Suara itu dalam, tenang, namun penuh kekuatan. "Aku melihat penderitaanmu." Rara tidak mampu berkata apa-apa. "Aku bisa menghapus rasa sakitmu." Air mata mengalir. "Bagaimana caranya?" Wanita itu tersenyum. "Dengan menjadikanmu sesuatu yang lebih dari manusia." Transformasi itu tidak mudah. Rara merasakan tubuhnya berubah. Kenangan berputar di kepalanya. Cinta, pengkhianatan, kesedihan. Semua bercampur menjadi satu. Dan perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Kekuatan. Ketika semuanya selesai, Rara kuning telah tiada. Yang ada adalah Dewi Lanjar. Sebagai penguasa pantai utara, Dewi Lanjar memiliki kekuatan yang luar biasa.
Ia bisa menenangkan badai. Ia bisa menciptakan gelombang yang menghancurkan. Ia bisa menyelamatkan atau menghukum. Namun kekuatan itu datang dengan harga. Kesepian. Ia membangun istana di dasar laut. Indah, megah, namun sunyi.